kita dengar di bahasa netizen nih ya, ini ada yang bisikin Prabowo nggak sih gitu kan? Ini kok kayaknya dia nonton YouTube-nya beda sama kita gitu. Kira-kira siapa yang setel? Kayak hidup di timeline yang berbeda dengan kita. Atau ratasnya pada ngomong nggak sih? Jangan-jangan pada dikasih Betul. kertas nggak boleh ngomong Iya, A, B, C. iya. Yang sebelumnya kita nggak pernah ngelihat seorang presiden seambisius atau setergesa-gesa ini. Dan itu yang menyebabkan nuansa tembok atau keras kepalanya lebih terasa. Dan ketika nuansa keras kepala ini terasa, tentu saja nuansa ketakutan untuk menabrak itu kan juga lebih terasa. Jadi Kalau dari itu udah bola penerawangan, lambung tuh tinggal lagi. Jadi itu gue mau nanya ini. Emang siapa sih sosoknya kalau Gerindra? nah itu Mas. Coba Mas, Coba. dari Tadi penerawangan kan udah Mas. bahas sebenarnya. bola lambungnya buat artinya buat Pak Prabowo kepuasan publik yang tinggi ini itu menghadapi tantangan di depan mata banyak sekali dan sangat berpotensi berfluktuasi dan kalau seorang incumbent tidak bisa, ini biasa standarnya ya, mempertahankan kepuasan publik di atas 70%, sangat mungkin dikalahkan kalau ada calon alternatif. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Gerak Cerita Politik Gercep bersama saya Agnes Theodora. Saya Nikolaus Sarbowo. Nah, hari ini kita bahas apa nih? Nikolaus Sarbowo. Bahas soal Prabowo. Prabowo, apa yang mau dibahas soal Prabowo? Apalagi nih? Inilah ya agak halus-halus dikit lah. Ini karena kan kemarin itu partai-partai setidaknya di koalisinya sudah mulai menyatakan dukungan lah secara terbuka ya. Mau PKB, Golkar itu untuk mendukung Prabowo lagi di Pilpres 2029 berarti. Nah, kita sudah kedatangan tamu istimewa. Pak Prabowo Subianto. Subianto Enggak gitu. Mas, Halo. Mas. Halo, Mas. Halo. Wijaya. Terima kasih. Terima kasih Mas sudah hadir di Kompas. Tapi kok pilih kasih sih? Kenapa? Kan publik milihnya Prabowo Gibran yang dibahas kok cuma Oh, Prabowo. nanti. Nanti. Jadi kita memang agak pelan-pelan. Kita akan bahas Iya, dua-duanya. iya. Kita Jangan- mulai dulu dari Prabowo-nya Oke, nih, oke, Mas. jangan dipertentangkan dulu. Itu Mas Toto. Jadi kita akan bahas itu terkait sudah banyak dukungan lah dari partai untuk mendukung Prabowo lagi. Nah, Ya. itu menurut pandangan Mas Toto memang calon partai-partai itu tidak punya calon sendiri ya, sehingga harus mengajukan Prabowo lagi. Sebenarnya ini fenomena ketika incumbent masih bisa maju kembali ya. Jadi kalau disebut fenomenanya, apalagi ini kan belum sampai 1,5 tahun, 1 tahun lebih sedikit. Jadi fenomenanya masih bulan madu. Katakanlah tentu saja apapun yang baik-baik yang masih di blow up oleh yang merasa menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran dan tidak akan ada yang berani untuk berbicara nama lain terkecuali memang partai itu tidak berasal dari koalisi Prabowo Gibran. Jadi ini sesuatu yang sifatnya masih sangat rapuh, nggak bisa diuji. Kalau kita bicara dulu SBY misalnya diuji pertanyaan yang sama di tahun 2005, setahun setelah jadi, semua juga partai berlomba untuk, sorry bahasa saya, menjilat bosnya. Kenapa? Karena masa kekuasaan dari bos ini kan masih bisa panjang sangat nih. panjang dan masih bisa maju kembali. Makanya ada fenomena yang disebut dengan lame duck. Itu baru muncul di periode kedua. Karena orang sadar, nanti bukan bos gue lagi nih. Bolehlah mereka mulai berbicara mengenai ketumnya sendiri, berbicara mengenai alternatif lain. Jadi fenomena yang lumrah, fenomena asal bapak senang, tentu saja masih sangat kuat sekali. Tapi apakah ini akan kemudian bisa dianggap sebagai keputusan akhir? Pada akhirnya akan tergantung dari bagaimana kekuatan Prabowo membangun image dirinya. Pada akhirnya partai ini kan tetap ingin berkuasa kembali. Bagus-bagus dapat bonus kalau ketumnya yang bisa maju. Tapi kalau enggak minimal jadi menteri lagi, kira-kira seperti itu. Tergantung dari bagaimana elektabilitas dan kepuasan publik terhadap Prabowo menjelang, paling tidak kita bisa uji 1,5 tahun sebelum pemilu 2029. Kalau pemilunya masih ada ya, tapi harus Kalau ada pemilunya lah. masih ada. Harusnya ada. Yang diributkan kan pilkada. Iya. Tapi Tapi milihnya who knows ya. Tapi tetap langsung lah ya pemilunya ya. Iya harus, walaupun terlalu banyak kejutan yang membuat saya nggak bisa mengatakan
sesuatu itu pasti. Gitu. Sekarang susah ya Mas, bilang yang pasti-pasti. Agak susah, penuh kejutan. Berarti masih ada kemungkinan partai-partai come up dengan calonnya sendiri juga ya sebenarnya? Ada nggak sih tapi sebenarnya yang kuat gitu? Dalam logika pendidikan politik, harusnya partai itu bicara tentang ketumnya sendiri dong. Iya, seharusnya ya. Masa bicara mengenai ketum partai lain? Betul. Prabowo kan ketum Gerindra, bukan ketum PAN, bukan ketum PKB. Sebetulnya ketika PKB mencalonkan atau PAN mencalonkan Prabowo, mereka seperti memberikan dorongan elektoral gratisan kepada Gerindra dari apa yang disebut dengan kotel efek dari capres ketum Gerindra gitu kan. Tapi ini kan tadi adalah sikap realistis. Ditambah kita harus akui dengan segala macam kontroversi yang kita bisa perdebatkan ya. Kalau diuji sekarang Prabowo bisa dikatakan elektabilitasnya masih sangat tinggi. Kepuasan publiknya masih bisa dikatakan relatif tinggi walaupun ada kerentanan di situ, nanti kita bisa bahas gitu ya. Di sisi lain memang belum banyak nama yang muncul. Dan ketika hampir semua partai ada di bawah kekuasaannya Prabowo, tambah sulit juga buat mereka untuk tampil. Karena otomatis kalau mereka kerja baik pun yang bagus namanya presiden, bukan nama dari ketum ini. Artinya kita lebih bisa berharap Prabowo itu akan punya lawan bukan dari ketum-ketum partai yang ada dalam barisan koalisinya, lebih kepada entah itu oposisi seperti Anies Baswedan atau tokoh dari PDI, kita belum tahu siapa, apakah Ganjar lagi atau tokoh lain. Yang Pramono katanya banyak yang Pramono. Ya ada Mas Pram, ada Mbak Puan, ada nama Ganjar juga ya bisa. Atau sejarah tuh sering memperlihatkan loh bahwa tokoh alternatif yang tidak disangka-sangka bisa saja muncul seperti fenomena dulu ketika bicara mengenai SBY, nggak ada yang nyangka tiba-tiba akan maju, atau lebih ekstrim lagi Jokowi. Ekstrim banget ya. Ini banyak yang menarik nih, tapi tadi ya soal kerentanan dulu nih, soal elektabilitas Prabowo. Tadi kata Mas masih tinggi ya, tapi ada kepuasan lah. Ada kerentanannya. Nah, itu kerentanannya itu bisa dijelasin mungkin Mas di mana sih titik-titik rentannya? Karena kan banyak sebenarnya ya yang terjadi belakangan ini, gejolak ekonomi dan lain sebagainya, rame lah gitu. Apakah orang memang masih puas gitu? Jadi memang begini, secara kuantitatif kita harus akui dulu ya. Misalnya ada beberapa rilis survei yang terbaru, misalnya indikator. Saya percaya dengan Mas Burhan, tanda kutip sama-sama aktif di Persepi, portfolio juga bagus. Katakanlah kita percaya dengan angka 79%. Itu tinggi sekali untuk kepuasan publik. Akan tetapi kan tidak berhenti pada level angkanya berapa sih? Enggak. Kita kemudian coba lihat juga ketika kita breakdown misalnya. Yang namanya kepuasan itu adalah gabungan antara sangat puas dengan cukup puas. Saya selalu mengatakan, seorang incumbent bisa dikatakan solid angka kepuasannya kalau sangat puasnya lebih tinggi dibandingkan dengan cukup puas. Karena ketika kita baca datanya, kalau saya tidak salah, sekitar 63-65% itu menyatakan cukup puas. Sisanya sekitar 13%-an itu sangat puas. Dan kita tahu dalam 4 pilihan, sangat puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas sama sekali, sangat mudah bergeser pilihan dari cukup puas ke kurang puas. Ini problem sosiologis responden Indonesia. Ada kecenderungan ketika dikasih pilihan di tengah, cukup itu kan pilihan di tengah ya. Ada kecenderungan jawaban basa-basi, jawaban nggak enak. Orang Indonesia banget. Di beberapa negara maju tuh makanya pilihan itu adalah puas, tidak puas. Mungkin situasinya akan berbeda. Dan yang kita sempat dengar juga dalam perjalanan Prabowo selama 1 tahun lebih, sempat ada survei yang katanya tidak dirilis ya. Itu bahkan di bawah 60% sekitar beberapa hari atau seminggu setelah kerusuhan. Artinya apa? Masyarakat kita sangat fragile dalam menentukan pilihan. Kalau ada sebuah goncangan secara politik atau ekonomi, sangat mudah itu bergeser. Yang kedua kan kita tahu juga, menguji angka kuantitatif ini, kalau dia linier dengan perbincangan di sosmed, perbincangan dalam keseharian, yang kita bisa katakan itu faktor kualitatif, kalau sama-sama positif, artinya dia solid. Nah, tadi yang disebutin, kan kok kayaknya beda banget ya. Sekarang kan banyak keramaian, kondisi ekonomi terbaru, rupiah sudah 17.000, inflasi bulan Januari juga naik, defisit kita tertinggi di angka 2,922%, lalu kemudian indikator ekonomi juga banyak yang meragukan. Belum kalau harga BBM naik. Belum terkait hal yang paling sensitif dengan inflasi, terkait dengan isu Iran adalah harga BBM. Yang bisa artinya kemana-mana ada yang sifatnya rapuh dalam beberapa kebijakan yang kita tahu
Bahkan itu adalah kebijakan yang sifatnya flagship buat legacy pemerintahan Prabowo seperti MBG, Koperasi Merah Putih. Belum lagi tantangan ketika bicara mengenai global dan bagaimana rentannya positioning Indonesia. Paling simpel deh, pasar keuangan kita, pasar modal terutama, itu berbulan-bulan terakhir itu mendapatkan penilaian dari rating yang rata-rata diturunkan bobotnya. Itu sebuah pertanda. Artinya Mas Toto mau bilang sulit bagi Prabowo mungkin terpilih lagi jika dinamika politik atau ekonominya terus terguncang gitu, terpilih lagi di 2029? Artinya buat Pak Prabowo, kepuasan publik yang tinggi ini itu menghadapi tantangan di depan mata banyak sekali dan sangat berpotensi berfluktuasi. Dan kalau seorang incumbent tidak bisa, ini biasa standarnya ya, mempertahankan kepuasan publik di atas 70%, sangat mungkin dikalahkan kalau ada calon alternatif. Oke, sip. Kalau dengan apa tadi berbagai potensi guncangan, kita kembali lagi ke soal dukungan partai-partai ke Prabowo. Kalau misalnya dengan guncangan-guncangan tadi itu, berarti ada kemungkinan dong partai-partai akan dengan mudahnya bisa mengubah pikiran, terus kayak mending calon gua dah gitu. Ini menarik makanya ya. Pertanyaannya kan adalah apakah mereka juga sekarang menyadari kerentanan itu. Misal nih, kalau berbicara mengenai potensi dari APBN yang secara fiskal bisa dikatakan belanjanya terlalu ugal-ugalan, pendapatan juga terus turun. Salah satu yang dianggap menjadi masalah adalah MBG. Problemnya kita tahu nih, kok partai-partai sekarang diem aja. Kan kalau kita dengar di bahasa netizen nih ya, ini ada yang bisikin Prabowo nggak sih gitu kan? Ini kok kayaknya dia nonton YouTube-nya beda sama kita gitu. Kira siapa yang setel? Dia kan di timeline yang berbeda Atau ratasnya pada ngomong nggak sih? Jangan-jangan pada dikasih kertas nggak boleh ngomong A, B, C. Itu bahasa netizen ya, entah benar atau tidak. Pertanyaannya kan adalah kita semua yang salah untuk mengetahui fakta yang sebenarnya, atau mereka memang diam. Nah, diam itu pilihannya apakah karena takut atau jangan-jangan menjerumuskan loh. Karena ketika kemudian bicara mengenai kepentingan mereka, kalau Pak Prabowo-nya juga jelek, mereka juga harusnya ikut jelek. Jangan-jangan mereka malah melihat ini sebagai opportunity. Ini kalau berpikir joroknya gitu ya. Dan itu yang kan diharapkan oleh para netizen. Banyak kok menteri-menteri yang dulu menurut netizen kayaknya agak berani untuk berbicara lebih kritis atau memberikan masukan kepada bosnya. Kok tiba-tiba di rezim yang sekarang situasi agak berbeda, diam dan bahkan seperti larut dalam hal-hal yang diberguncingkan oleh netizen ini. Menarik. Mana yang lebih memungkinkan? Iya, ngeri sih. Ngeri sih. Mana tapi Mas yang lebih memungkinkan, karena takut atau karena menjerumuskan gitu? Lebih memungkinkan mana Mas? Bacaannya Mas Yunarto nih. Saya mencoba melihat gini. Saya pun sebagai pengamat ya, dan teman-teman jurnalis gitu ya. Mungkin, ini saya lagi nyari temen. Lu doang kali. Ada situasi yang menurut saya memang sekarang lebih terasa membentur tembok ketika kita ingin memberikan kritik. Dibandingkan dengan rezim-rezim sebelum. Bukan hanya Jokowi ya, tapi SBY, Megawati misalnya. Ada kecenderungan, indikasinya bisa dilihat temboknya ini adalah, ini memang terlihat seorang kepala pemerintahan yang paling batu ketika ngotot tentang programnya. Contoh, ketika ada kritik terkait dengan MBG kan kita tahu reaksi dari Pak Prabowo cenderung agak keras gitu ya. Mereka bahkan menyindir orang yang mengkritik lah. Ya, menyindir yang mengkritik atau kemudian selalu ada justifikasi seperti selalu mengatakan yang keracunan hanya 0,000 dan segala macam. Lalu bagaimana dengan kita lihat begitu kekeh dan temboknya ini kan bisa terlihat dari bagaimana dalam waktu baru setahun targetnya ini cenderung terasa sangat ambisius, menghabiskan 335 triliun untuk MBG. Koperasi Merah Putih harus langsung 80.000 semua desa. Yang sebelumnya kita nggak pernah ngelihat seorang presiden seambisius atau setergesa-gesa ini. Dan itu yang menyebabkan nuansa tembok atau keras kepalanya lebih terasa. Dan ketika nuansa keras kepala ini terasa, tentu saja nuansa ketakutan untuk menabrak itu kan juga lebih terasa. Jadi saya masih melihat variabel itu lebih dominan dibandingkan upaya menjerumuskan.
Takut. Takut ya. Nah ini tapi berbicara soal tadi partai-partai mulai menyatakan dukungan, tapi yang menarik adalah menyatakan dukungan ke Prabowo ya, tapi tidak untuk Gibran lah. Nah, Mas Toto melihat ini Gibrannya dibahas nih. Nah ini sekarang Gibrannya. Kenapa Mas? Partai-partai itu setengah hati gitu untuk itu. Pertama, ini makin membuktikan nggak ada yang namanya matahari kembar. Dulu kan orang mengatakan ini adalah pemerintahan Prabowo dengan Jokowi yang tetap ada membackup di belakangnya. Karena Prabowo Gibran adalah bersatunya dua kekuatan terbesar, presiden baru dengan mantan presiden yang simbolnya adalah anaknya sendiri. Saya selalu mengatakan dari awal, ketika Prabowo dilantik, matahari hanya satu. Nggak ada tuh yang namanya mantan presiden itu memiliki pengaruh. Nggak ada. Karena seketika itu juga, mau dalam sistem presidensial sekuat apapun, ketika dia mantan, detik itu juga dia bukan siapa-siapa. Mau dia dianggap presiden terbaik sudah sepanjang sejarah pun, dia tetap bukan siapa-siapa. Sikap pragmatis yang dulunya kemudian memuji, mengangkat-ngangkat, itu seketika akan hilang. Ini sebenarnya adalah salah satu contoh konkret ketika berbicara mengenai bagaimana partai-partai yang sebenarnya kebanyakan diantaranya dibesarkan oleh Jokowi loh, atau bagian dari kekuasaan Jokowi itu seketika juga ya sudah berbicara mengenai bos baru, berbicara mengenai mengamankan posisi ya dengan bos baru saja. Bahkan di situ kemudian bersanding dengan kenapa nggak gua aja jadi wapres, kan kira-kira gitu kan. Kenapa dia lagi? Apalagi ditambah sebuah fakta, Gibran tidak ditopang oleh satu kekuatan politik resmi yang dianggap lebih besar atau minimal sejajar dengan partai-partai tadi. Masa PAN atau PKB mendukung, ini rumit nih ya kalimatnya, masa mendukung kakaknya ketua umum PSI yang tidak masuk parlemen untuk kemudian menjadi wapres? Kenapa nggak gua aja? Iya dong. Mendingan Zul, mendingan Caimin dan yang lain-lain gitu kan. Karena dari sisi mereka ketua umum, partainya juga lebih besar dibandingkan ini juga ketum PSI juga bukan gitu kan. Hanya kakaknya doang gitu kan. Ini yang membuat menurut saya agak sulit kita melihat ada bargaining besar antara Gibran dengan Pak Prabowo untuk kemudian menempatkan beliau menjadi wapres lagi. Tapi kan Gibran juga gerak juga Mas. Apakah mungkin Mas Toto melihat ya dia dengan membawa bapaknya itu untuk menjadi pesaing Prabowo sendiri gitu? Sangat mungkin? Kalau bapaknya yang maju ya, saya yakin dia akan Pak Jokowi kalau boleh ya secara konstitusi. Pak Prabowo pasti akan memajukan bahkan dari awal-awal. Saya pasti akan 2 periode dengan Jokowi. Jokowi itu sebuah kekuatan yang besar politik. Pecintanya masih banyak kalau nggak salah. Nggak usah tambah. Kalau itu. Tapi kalau Gibrannya Mas? Ya kita kan harus akui ya, pada akhirnya Gibran is not Jokowi. Jokowi itu berhasil membangun portfolionya menjadi sebuah branding tersendiri. Membangun sebuah arus besar pemilih yang bisa menjadi sangat fanatik. Mungkin diantaranya kita juga mungkin ya gitu. Pada masanya gitu. Pada masanya gitu ya. Lalu sudah tidak. Tetapi Gibran kan berbeda. Proses perjalanan Gibran itu tidak pernah melalui sebuah proses panjang yang membangun komunitas yang bisa bersifat fanatik. Kalau orang suka sama Jokowi itu mungkin ngikutin dari wali kota, gebrakannya, gubernur, lalu kemudian presiden dan lain-lain ya. Gibran ini kan masuk menjadi wapres langsung dengan kontroversi tanda kutip karbit, melanggar undang-undang dan lain-lain. Dan dengan segala hormat, saya belum melihat kekuatan personal branding yang dibangun oleh Gibran itu sifatnya otentik sama seperti dulu ayahnya berhasil membangun. Jadi ditambah tadi ya, Jokowi di belakangnya ada PDI Perjuangan, partai masih besar. ada mesin partai yang menopang lah. Yes, nah Gibran PSI belum menjadi besar, Gibran pun bukan ketua umum PSI. Itu yang menurut saya masih PSI belum jadi besar ya, walaupun udah ngambil orang tuh belum cukup besar. Surveinya kan masih belum lolos PT lah. Tapi kan itu survei sebelum bajak-bajak orang, bajak enggak. Tapi kan yang ngambil wilayah timur kan juga harus dilihat tuh Mas, itu kan juga PSI besar. Problemnya gini, PSI itu menurut saya gagal mempertahankan
PSI ini sedang berkutat dengan krisis identitas dirinya sendiri. PSI ini partai yang dulu kalau kita ingat apa sih? Partai anak muda. Partai progresif. Partai yang dekat dengan keberagaman. Misalnya kan kalangan nasionalis dengan memilih warna merah. Yang terjadi betul, dia membangun kekuatan infrastruktur dengan potong kompas, dengan membajak beberapa tokoh yang kita tahu punya kekuatan. Ada yang dari Sulawesi, sekarang katanya di Jawa Tengah ada beberapa ikut, misalnya dari bagian dari PDI Perjuangan, selain dari Nasdem misalnya dari Sulawesi. Tapi ada yang hilang juga di situ. Ketika yang dibajak ini tidak memiliki identitas yang sesuai dengan PSI awal, PSI akan kehilangan sebagian marketnya yang itu diambil dari identitas awalnya. Kalau kita lihat PSI dulu besar di mana sih? Kota-kota besar. Pemilih minoritas. Karena identitas yang tadi saya sebutkan. Jadi mungkin dia sudah mendapatkan market baru, tapi jangan-jangan captive marketnya sebagian udah hilang. Oh gitu ya. Jadi sama aja kayaknya berarti ya. Iya. Saya yakin PSI akan lebih besar dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelum. Tapi untuk kemudian langsung bersanding dengan partai-partai yang sudah mapan, Gerindra, PDI, PKB, Golkar, menurut saya masih perlu waktu 1-2 pemilu lagi, dengan catatan nama Jokowi masih besar. Tapi mungkin juga nggak sih partai-partai itu nggak ngedukung Gibrannya sebagai cawapres itu karena mereka juga akan memajukan ketum mereka sendiri, orang mereka sendiri untuk posisi nomor 2 gitu. Saya meyakini itu ya, karena ya tadi ketika nama Gibran yang sekarang menjadi wapres dan dilihat ada beberapa kelemahan di situ, saya yakin banget nih, semua sudah berlomba untuk kemudian kita aja yuk gitu kan. Dan kalau kita lihat pun dari sisi peta kesetaraan elektoral nggak ada yang beda-beda. Nah itu dari survei terakhir tuh gimana Mas? Maksudnya, malah lebih mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah Gerindra kalau betul terus menjadi besar dan akan menjadi partai yang paling diuntungkan dengan program populis pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan lain-lain, apakah mungkin kita akan melihat pertama kalinya sebuah partai penguasa akan memajukan 2 kadernya? Itu yang jadi itu yang mungkin akan jadi pertanyaan menarik. Bener. Tapi, nah kalau dari itu penerawangan, tadi itu gue mau nanya ini. Emang siapa sih sosoknya kalau Gerindra? Nah itu Mas, coba Mas. Dari penerawangan tadi kan udah Mas. bahas sebenarnya. bola lambungnya buat kalau dulu kan ada Sandiaga, tapi kan Sandiaga sekarang nggak ada. Ya akhirnya begini ya. Pertama akan ditentukan kalau Gerindra betul-betul bisa mengambil suara di atas 30%, mungkin peluang untuk nekat itu akan terbuka untuk dilakukan. Dan pertanyaannya kalau siapa, ya kita tinggal melihat sosok yang paling berkuasa di Gerindra. Atau sosok yang dianggap paling kuat dalam konstelasi politik nasional dan juga dianggap paling dekat dengan Prabowo. Ini garuk-garuknya udah tahu siapa nih. Udah mau keluar nih. Gue di sini gue tahan-tahan. Kita terbuka kan sekarang 2 nama yang dianggap sangat dekat dengan Prabowo dan very powerful. Ada nama Dasko, ada nama Syafri Samsudin. Dengan semua plus minusnya ya. Dan yang menariknya memang kalau kita bicara basis yang paling awal secara geografis dan sosiologis, dua-duanya bukan Jawa nih. Itu dianggap biasanya akan menjadi variabel komplementer seperti Pak JK ketika selalu memenangkan calon gitu ya. Pak Dasko setahu saya dari Palembang, dari Sumatera Selatan, Pak Syafri dari Makassar. Bisa jadi sesuatu yang menarik, tinggal kemudian orang melihat variabel lain. Tapi kalau tentara dengan tentara apakah menarik dibandingkan dengan misalnya tentara dengan sipil. Tapi kalau pertanyaannya, kalau misalnya yang dimajukan adalah sipil, apakah tentara akan mendukung sekuat ketika tentara dan tentara? Variabel itu menurut saya sangat menarik. Walaupun saya tidak berharap itu terjadi, karena biar bagaimanapun, kecuali Gerindra menangnya sampai 50% ya. Itu kan artinya memang orang percaya banget dengan partai ini termasuk untuk kebutuhan Pilpres. Saya tetap berharap ada calon alternatif. Ya Pak Prabowo kalau kemudian ingin memajukan pun, majukanlah calon progresif. Karena kritik terhadap Pak Prabowo ini kan sangat jadul. Sangat konservatif, pendekatannya pun dianggap setback ke masa Orde Baru. Ayo Pak Prabowo kalau ingin maju kembali, buat gebrakan, cari yang progresif, yang mengagetkan, bahkan dianggap selama ini mungkin agak berbeda pandangan dengan Pak Prabowo, tapi bisa menjadi faktor pelengkap. Walaupun saya tetap merasa, ya saya lebih berharap yang harusnya muncul adalah keberanian untuk memunculkan dirinya menjadi alternatif untuk melawan Prabowo. Nah, ada nggak
dari survei terakhir aja gitu Mas, ada nggak sosok yang bisa melawan Prabowo gitu? Saat ini masih jauh. Kalau kita lihat kan selalu survei itu Pak Prabowo nomor 1, nomor 2 itu bersaing ketat antara KDM dengan Anies Baswedan. Anies karena faktor sisa suara dari 2024, KDM variabel kedaerahan karena Jawa Barat daerah tertinggi sehingga otomatis kalau mayoritas orang Jawa Barat milih dia pun secara nasional dia akan naik. Tapi agak rentan menurut saya di situ ya. Anies akan punya peluang kalau Pak Prabowo kepuasan publiknya turun, Anies yang akan naik dengan sendirinya. Tapi sebaliknya kalau Pak Prabowo kepuasannya tinggi, Anies menurut saya akan juga redup dengan sendirinya. Tapi sejarah kan tadi memperlihatkan bukan nggak mungkin loh kejutan seperti SBY atau Jokowi masih ada sisa waktu 3,5 tahun akan muncul orang baru itu ya Mas ya? Iya. Itu kayak yang belum terbaca sekarang. Atau Mas Toto udah membaca kepala daerah Sulitnya itu Mas. Dulu itu kan gebrakan ya? itu selalu muncul di kepala daerah. Iya. Sekarang kita punya dua problem. Kepala daerah kenapa susah jadi superstar? Yang satu, kepala daerah itu sekarang semuanya bokeh. Ya bener kan? Iya. Karena kebijakan efisiensi, saya nggak mau sebut efisiensi, realokasi. Karena kalau efisiensi itu ikat pinggang, ini nggak dialihkan jadi MBG dan program populis lain. Tapi apapun itu, anggaran TKD atau transfer ke daerah dipotong dalam bentuk DBH dan DAK, sehingga kepala daerah sekarang semua lebih bokeh tanda kutip. Bokeh ini kan dalam arti ruang untuk berkreativitas dengan anggaran yang ada supaya lebih menunjukkan prestasi, itu lebih kecil. Jadi susah kita sekarang melihat kepuasan publik terhadap pemerintah daerah itu tinggi. Variabelnya itu hanya kepada tingginya itu hanya karena misalnya kepala daerahnya kayak konten kreator kayak KDM atau kayak Shirley misalnya. Tapi itu pun kan juga semu sifatnya. Belum ada yang kita lihat didasarkan pada gebrakan, didasarkan pada program, karena saya tidak menyalahkan anggarannya dipangkas. Variabel kedua, belum lagi kalau kemudian kepala daerah nanti dipilihnya oleh DPRD, gubernur dipilihnya oleh presiden. Itu makin sulit kemudian untuk kita melihat superstar dari bottom up di level daerah. Itu hanya jadi keputusan politik aja kan. Ya. Mas Toto melihat memang ada kans juga. Peluang AHY itu begini yang menarik ya. AHY kan juga sama kayak Mas Gibran, nggak bisa dilepaskan dari nama besar SBY. Ayahnya pernah jadi presiden, arus besar pemilih tersendiri. Dan kalau saya melihat ya, ini kualitatif. Saya belum bisa uji karena belum ada surveinya secara khusus. Mungkin buat sebagian orang ya, dengan adanya roller coaster kepemimpinan politik yang sifatnya populis dalam 11 tahun terakhir, 10 tahun Jokowi, 1 tahun Prabowo gitu, kan agak gini ya, dung gitu ya. Ada kecenderungan sebagian orang tuh mulai menyuarakan kita cari yang proper aja deh gitu. Yang kerjanya by system walau kadang terkesan pelan. Tapi nggak bikin letupan atau kekagetan yang ngegoncang kita. Mau itu dari sisi dunia bisnis, mau itu dari sisi demokrasi dan lain-lain. Orang mulai agak merindukan SBY. Minimal nggak ada polisi tidurnya dikit gitu ya. Jadi selama kepemimpinannya gitu kan. Walaupun terasa agak lamban kritik sebagian orang. Pada titik itu nama AHY tentu saja akan diuntungkan dalam kerinduan seperti itu. Tinggal pertanyaannya adalah SBY dan AHY berani nggak mengambil positioning lebih berani dibandingkan dengan partai pendukung lain seperti PAN, Golkar dan lain-lain yang main aman untuk kemudian menjadi calon alternatif. Melihat gaya berpolitik SBY, saya nggak yakin. Karena SBY itu baru akan berani mengambil posisi berbeda kalau situasinya sudah sangat aman. Selama Pak Prabowo sehat, kepuasan publiknya cukup, menurut saya dia akan berpikir realistis, maksimal paling berpikir untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo. Tapi kan aneh juga tentara sama tentara. Kira-kira seperti itu. Kalau PDIP jadi sebagai kekuatan oposisi gitu. Ada Mas. Maksudnya ada orangnya gitu. Iya, dalam konteks menjadi capres belum ada. Cawapres? Mas Ganjar terus terang perbedaannya adalah kenapa Mas Ganjar itu tidak seleluasa Anies untuk kemudian tetap menunjukkan dirinya sebagai mantan capres. Mas Ganjar ini bukan ketua umum di PDI Perjuangan. Setiap bergerak dia sangat punya keterbatasan untuk kemudian termasuk merespon isu masyarakat. Nanti kan dipikir mau nyapres lagi loh dan lain-lain gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa dalam survei pun Mas Ganjar cenderung
lebih cepat turunnya dibandingkan dengan Mas Anies kalau kita bandingkan dua pesaing Prabowo. Mbak Puan punya keterbatasan sebagai ketua DPR yang saat ini dianggap sangat dekat dengan pemerintah. Orang melihatnya setengah-setengah. Ketika pemerintahan Prabowo berhasil, PDI dalam konteks ini misalnya diwakili Mbak Puan di DPR nggak dapat kredit juga. Ketika pemerintahan Prabowo dianggap gagal pun orang menganggap lu jadi oposisinya setengah-setengah gitu kan. Itu yang menyebabkan PDI menurut saya ruang geraknya juga akhirnya menjadi sangat terbatas. Ya ada alternatif seperti Mas Pramono Anung, tapi dalam konteks ini menurut saya Mas Pram juga cenderung tidak ingin tampil secara politik. Sepertinya bermain aman dengan bekerja saja. Dan Mas Pram juga bukan sosok yang menurut saya ingin menonjolkan dirinya kalau ada di panggung 2029 pun untuk nomor 1 lebih kepada nomor 2. Tapi untuk PDIP mungkin di 2029 jadi partai pemenang pemilu mungkin? Bergantung tadi Prabowo kepuasan publiknya seperti apa. Kalau kepuasan publik Prabowo cenderung agak turun, PDI akan diuntungkan dengan catatan keberanian PDI untuk mengambil sikap dalam isu-isu yang populer itu harus lebih tidak setengah-setengah. Itu berarti akan sangat dinamis kalau misalnya Prabowo kepuasan publiknya turun, karena akan banyak pihak-pihak yang diuntungkan ya. Iya, bahasannya kan udah banyak nih. Kita udah tahu tantangannya nih. MBG sanggup nggak tetap dipertahankan atau dipangkas nggak dengan adanya perang Iran? BBM naik atau tidak? Koperasi Desa Merah Putih yang kita tahu sejarah koperasi kebanyakan gagal dengan pola seperti ini, bisa nggak membuat mukjizat baru gitu ya? Hal-hal itu yang menurut saya setahun ini juga bisa kita lihat. Makanya sangat rawan tadi ya, masih sangat rentan sebenarnya ya. Siap. Oke. Thank you Mas Toto. Terima kasih Mas Toto. Dia nyebutnya setahun lagi. Setahun lagi. Jangan nyebut setahun lagi. Tapi ini ngerasa 1 tahun itu lama banget ya. Banget. Iya lagi. Ntar kalau diterusin Kalau terusin lama lagi. Thank you Mas Toto. Thank you sama-sama. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Gercep. Dan simak ulasan lengkapnya nanti di Kompas ID dan Harian Kompas ya Mbak. Ya. Oke, Sampai jumpa. Sampai jumpa.